Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para penonton semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal UTBK dan soal standar SBMPTN mapel sejarah yang dipelajari oleh Ibu Renim Huraida dari kelas 12 SMA IPS Nasrul. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dan juga penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran saudagar muslim, ulama dan mubalik melalui proses perdagangan, hubungan sosial dan pendidikan. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Ada pendapat lain yang menyatakan pada abad ke-13. Jadi, agama Islam yang dikembangkan oleh para saudagar muslim dari Gujarat, Arab dan Persia. Agama Islam juga diterima di Indonesia tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga tokoh masyarakat, kepala suku, dan para ule balang. Agama Islam itu disebarkan dimulai dari daerah pesisir hingga ke daerah yang terletak di daerah terpencil pedalaman. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia itu yang pertama itu melalui perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama itu soal UTBK 2021. Menurut A.H. Jones, Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh para musafir Arab. Pendapat John didasarkan pada yang A yaitu penggunaan mazhab Syafi'i oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang B yaitu penggunaan mazhab Hanafi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang C itu kesamaan seni kaligrafi yang dipahat pada nisan makam-makam raja, yang D yaitu keberadaan komunitas muslim di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, yang E yaitu penggunaan huruf Arab Pegon di Pulau Jawa. Maka jawaban yang saya kerjakan di sini yaitu D, keberadaan komunitas muslim di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Lanjut ke soal yang kedua yaitu soal UTBK 2021. Berdasarkan buku The Passing of Islam pada abad ke-7 pada abad ke-6 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat komunitas muslim yang terdiri atas pedagang Arab. Terbentuknya komunitas tersebut disebabkan oleh yang A yaitu penggunaan mazhab Syafi'i oleh pedagang Arab, yang B yaitu pernikahan pedagang Arab dengan wanita lokal, yang C yaitu pembentukan kerajaan-kerajaan Islam, yang D yaitu penyebaran ajaran Sufi Al-Hallaj, yang E yaitu pencarian daerah penghasil rempah-rempah. Maka jawabannya yaitu C, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Lanjut ke soal nomor 3. Soal UTBK 2021. Semenjak Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, Banten sebagai kota pelabuhan dapat maju pesat karena A. Pedagang-pedagang dari Persia, India, dan Cina menghindari Malaka dan berlabuh di Banten untuk melakukan transaksi perdagangan. Yang B yaitu Banten memberikan jaminan keagamaan karena Banten saat itu mendapatkan bantuan keuangan dari Belanda. Yang C yaitu Banten terletak di tengah-tengah jalan perdagangan jalur Sumatera. Yang D yaitu keberadaan Banten tidak memungut pajak yang besar seperti halnya Malaka. Yang E yaitu banyak perampokan di sekitar Selat Malaka yang membuat jalur tersebut menjadi tidak aman lagi pada kedua belah pihak. Maka jawabannya yaitu B. Banten memberikan jaminan keamanan karena Banten saat itu mendapatkan bantuan keuangan dari Belanda. Lanjut ke soal yang keempat yaitu soal SBMPTN 2017. Dalam kegiatan perekonomian, Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang yang disebut A. CT, B yaitu dirham, yang C itu emas, yang D itu perak, yang E yaitu kuningan. Maka jawabannya D, perak. Yuk ke soal 5, soal standar SBMPTN. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang pesat selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sebab Aceh pada masa kolonial merupakan satu daerah yang paling sulit ditaklukkan Belanda. Maka jawabannya B yaitu pernyataan benar, alasan benar. Jawabannya A. Lanjut ke soal standar SBMPTN yang ke-6 dengan soal salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dari India, sebab hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. Maka jawabannya A, alasan benar, pernyataan benar. Soal yang ke-7 UTBK 2019 dengan soal pada abad ke-16 raja-raja dari kerajaan Islam di Sumatera memiliki perwakilan di pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan yang ramai dengan menganut sistem kerjasama yang disebut A yaitu Komenda, yang B itu kongsi, yang C itu kiwi, yang D itu amanagapa, yang E itu monopoli. Maka jawabannya B, kongsi. Soal 8. Soal simak
UI 2019. Di beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia, biasanya masjid dibangun dengan letak dan cirinya. Yang pertama itu terletak di sebelah barat alun-alun, yang kedua itu bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha, yang tiga itu terdapat tempat khusus bagi sultan jika ingin bersembahyang, yang A itu berlantai banyak. Maka jawabannya A, 1, 2, dan 3. Soal ke-9. Soal UGM 2019. Islam berperan besar bagi proses integrasi nasional yang terjadi di Indonesia, sebab kerajaan-kerajaan Islam didapat bersatu untuk mengusir penjajah Belanda oleh karena adanya konsep ummah. Maka jawabannya A. Sedemikian presentasi dari saya. Semoga para penonton dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.